teman-teman, pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup di masa penjajahan? Ketika rakyat dipaksa menanam tanaman tertentu bukan untuk kebutuhan sendiri, tapi untuk kepentingan penjajah. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan dalam sistem tanam paksa, sebuah kebijakan yang awalnya katanya untuk membantu, tapi dalam praktiknya justru banyak merugikan rakyat Indonesia. Apa saja bentuk penyimpangannya, kenapa hal ini bisa terjadi, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat saat itu? Yuk kita kupas bersama supaya kalian makin paham sejarah yang penting ini. Stay tune sampai akhir ya. Apa sih sistem tanam paksa itu? Sistem tanam paksa kultur stelsel yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1830 di bawah kepemimpinan Johannes van den Bosch. Pada awalnya memiliki aturan yang terlihat melindungi rakyat. Namun dalam praktiknya terjadi banyak penyimpangan yang justru menimbulkan penderitaan luas bagi masyarakat Indonesia. Latar belakang dari hal tersebut yaitu tanam paksa diberlakukan untuk mengisi kas Belanda yang kosong setelah berbagai perang, termasuk Perang Diponegoro. Dalam sistem ini, rakyat diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan teh untuk kepentingan pemerintah kolonial. Nah, ini nih penyimpangan-penyimpangan sistem tanam paksa. Yang pertama, penggunaan tanah melebihi ketentuan dalam aturan resmi. Hanya 20%, 1/5 tanah rakyat yang boleh dipakai. Namun, kenyataannya banyak petani kehilangan lebih dari separuh lahannya. Bahkan ada yang seluruh lahannya dipakai untuk tanaman ekspor. Akibatnya, petani tidak punya cukup lahan untuk menanam padi sebagai makanan pokok. Yang kedua, kerja paksa yang berat dan tidak manusiawi. Aturan menyebutkan bahwa pekerjaan tanam paksa tidak boleh lebih berat dari bertani biasa. Namun, dalam praktik, petani dipaksa bekerja berhari-hari tanpa istirahat cukup, harus mengangkut hasil panen ke gudang yang jauh, tidak mendapat upah atau hanya diberi imbalan sangat kecil. Sistem ini pada dasarnya berubah menjadi kerja rodi, kerja paksa. Yang ketiga, tidak adanya perlindungan saat gagal panen. Seharusnya, jika gagal panen bukan karena kesalahan petani, pemerintah yang menanggung kerugian. Namun, yang terjadi, petani tetap harus memenuhi target setoran. Jika gagal, mereka bisa dihukum atau dipaksa mengganti kerugian. Ini membuat petani hidup dalam tekanan dan ketakutan. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat lokal. Pemerintah kolonial bekerja sama dengan bupati, kepala desa, dan pejabat lokal. Masalahnya, mereka sering memaksa rakyat bekerja lebih keras dari aturan, mengejar target tinggi demi mendapat bonus kultur, bertindak sewenang-wenang tanpa pengawasan. Rakyat menjadi korban tidak hanya dari penjajah, tetapi juga dari elit lokal. Dampaknya yaitu 1. Kesengsaraan fisik dan kelaparan. 2. Eksploitasi ekonomi dan kemiskinan. 3. Penurunan kondisi sosial desa. 4. Korupsi dan kultur prosentan. 5. Munculnya perlawanan. Yang kelima, pajak tetap dibebankan. Secara teori, tanam paksa menggantikan pajak tanah, namun pada kenyataannya banyak daerah masih dikenakan pajak, bahkan ada pungutan tambahan. Beban rakyat menjadi berlipat ganda. Kerja paksa tambah pajak, hal tersebut menyebabkan pemberatan beban petani, double burden, pemicu kelaparan dan kemiskinan ekstrem, eksploitasi ekonomi melalui sistem perkebunan, penyimpangan aturan yang sistematis, dan penurunan kesejahteraan sosial. Yang keenam, terjadinya kelaparan dan kemiskinan. Karena lahan dan tenaga difokuskan untuk tanaman ekspor, produksi makanan menurun drastis. Banyak rakyat kekurangan pangan, beberapa daerah mengalami kelaparan parah. Seperti Cirebon dan Demak, ribuan orang meninggal akibat kelaparan dan penyakit. Nah, dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, kesimpulannya yaitu tanam paksa bukan hanya sistem ekonomi, tetapi juga bentuk eksploitasi besar-besaran. Penyimpangan yang terjadi meliputi pengambilan tanah berlebihan, kerja paksa, pajak ganda,
penyalahgunaan kekuasaan, kelaparan, dan penderitaan rakyat. Semua ini menunjukkan bahwa praktik di lapangan sangat jauh dari aturan yang dibuat pemerintah kolonial. Wah, udah selesai aja nih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan materi ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Thank you.